Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali karena hari ini ada seorang yang saya hormati, yang saya kasih. Mama saya ada di tempat ini. Udah 6 tahun nggak ke sini ya. Jadi mari berikan tepuk tangan untuk mama saya ya. Ini contoh teladan bagi saya untuk tetap percaya, eh, tetap mengasihi Tuhan ya. Kerja keras, olahraga keras, makan sedikit. Sehingga bisa sampai panjang umur 88 tahun. Puji Tuhan, nah ya cuman satu, kurang mendengar. Jadi kurang bisa mendengar, puji Tuhan. Sound system gereja ini cukup keras, saya sih ya kekerasan, tapi bagi beliau mungkin cocok gitu ya. Oleh sebab itu hari ini saya sangat senang firman saya didengarin karena saya lihat udah kira-kira 6 tahun nggak ke gereja, tapi mungkin beliau nggak ingat. Saya sangat menghargai seorang ibu ya, kalau Bapak Ibu sekalian masih dikaruniai orang tua. Saya nggak tahu di sini ada yang muda-muda nggak. Kasihilah, hormatilah orang tuamu karena itulah yang indah di hadapan Tuhan loh katanya. Menghormati, mengasihi. Tidak selalu orang tua itu cocok, bisa cekcok juga. Tetapi mengasihi itu melampaui ketidak kesepakatan kita. Mengampuni, mengasihi, menghormati dan berkatnya luar biasa untuk menghormati orang tua. Hari ini saya mau membagikan firman yang akan saya bacakan firmannya. Ada seorang nabi yang bernama Nathan. Nabi Nathan ini berbicara kepada Daud dengan sebuah ilustrasi atau perumpamaan. Dan dengarlah perumpamaan ini ya, ini nabi datang kepada Daud, dia berkata demikian. Ia datang kepada Daud dan berkata, ini dia katanya. Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya, minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina, kepunyaan si miskin itu, dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Ayat 5 berkata demikian, setelah Daud dengar cerita itu, maka Daud itu menjadi marah, hanya cerita loh. Tapi Daud menjadi marah, hatinya terikut emosi karena dengar cerita tersebut. Dan Daud berkata demikian, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena dia tidak kenal belas kasihan sampai sini. Benar ya ceritanya ya. Kok tega? Daud bilang harus dihukum. Harus diganti 4 kali lipat. Tapi kagetnya adalah Nathan melanjutkan dengan berkata, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja-raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Dan seterusnya, terusnya.
Nabi Nathan mengatakan apa yang benar. Dan dikatakan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu. Ayat 9 mengatakan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Nah, kalau yang nggak tahu ceritanya, sebetulnya sebelumnya itu ada sebuah skandal yang sangat viral, yang sangat terkenal sampai hari ini, di mana Daud jatuh dalam dosa karena tergoda oleh keinginannya. Saya nggak mau ngomong Daud tergoda oleh Batsheba, karena Batsheba itu adalah seorang wanita yang biasa, seorang istri dari seorang yang juga tentaranya Daud. Tetapi Batsheba itu mandi di kamar mandi yang terbuka. Karena zaman dahulu saya rasa semua kamar mandi terbuka. Zaman dahulu nenek moyang kita juga kalau mandi di kali, tidak ada tutupnya. Tetapi apa yang tadi dikatakan oleh Nabi Nathan, waktu kita bacakan, Daud belum tahu apa yang di hatinya, dosa yang ditutupinya, itu ternyata keluar juga bahwa dia melakukan kekejian di mata Tuhan. Semua sudah tahu apa yang terjadi dengan jatuhnya Daud ke dalam perzinahan dengan Batsheba. Hari ini saya mau membagikan firman yang sangat simpel. Kadang-kadang kita belajar dari kesuksesan seseorang, kita pelajari. Karena ada baiknya mempelajari kesuksesan seseorang. Tetapi kesuksesan seorang itu juga ada kegagalannya. Saya mau mengambil kegagalan dari Daud, kejatuhan dari Daud, karena saya percaya segala tulisan yang diilhamkan oleh firman Tuhan itu ada manfaatnya. Firman Tuhan katakan segala tulisan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu yang di kelas 1 SD berbeda tuntutan tanggung jawab, beda dengan anak 1 SMP dan 1 SMA. Kita perlu bertumbuh, bahkan di dalam rohani pun kita perlu bertumbuh. Nah, Daud ini karena lengah, maka ada yang dia juga lupa dan tidak sadar, dia lepas dari tuntutan. Karena dia seorang raja, dia punya kuasa absolut. Ya, kuasa absolut ini adalah apa yang dia perintahkan harus terjadi. Tidak ada orang yang boleh merombak, merevisi ya undang-undang atau ketentuan. Kalau raja ngomong A harus A, kalau raja ngomong B harus B. Jadi waktu Daud bilang panggil itu wanita, pegawainya tidak bisa mengatakan sebaiknya tidak. Tidak bisa karena dia adalah seorang raja. Inilah satu kecenderungan. Semakin tinggi seseorang, semakin dia rentan. Kalau jatuh, lebih tinggi jatuhnya, hancurnya lebih parah. Kepandaian, ya, skill, pengalaman membuat kita naik ke atas. Bahkan ada quote yang mengatakan karisma. Karisma ini gini loh, karena punya kelebihan, kepandaian, udah pandai, pinter, ganteng, cantik, fasih lidah, pinter berkomunikasi, penuh dengan hikmat. Daud ini bukan orang yang sembarangan loh. Firman Tuhan katakan, dia adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Istilahnya yang sering kita tahu adalah Daud adalah orang yang disebut God after, hatinya itu ada di hati Tuhan gitu ya. After God's own heart katanya. Istilahnya maksudnya ini orang yang disukai. Tuhan tuh mengasihi semua orang. Tetapi kalau suka favor itu tertentu yang ditulis diperkenan itu zaman dahulu. Sebelum
perjanjian baru ada. Itu orang tertentu yang dipilih. Orang tertentu yang dipenuhi oleh kuasa Roh Allah. Daud salah satunya. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Makanya dia dipilih. Ya, dipilih untuk menggantikan Saul karena dia orang yang diperkenan oleh Tuhan. Jangan salah, Daud ini orang yang setia dari kecil. Daud ini yang memberikan makan kepada kakaknya di dalam medan peperangan. Dan dianiaya, dicemooh, diejek oleh kakaknya. Bahkan diejek oleh Raja Saul. Apa-apaan kamu ini? Masih kecil. Tetapi dari kecil Daud adalah orang yang dikenan oleh Tuhan. Sehingga dia lihat waktu bangsa Israel dipermalukan oleh raksasa-raksasa itu. Dia gak terima. Karena dari hatinya ada kecintaan kepada Tuhannya. Sehingga dia bisa berkata, engkau datang dengan pedang, tetapi aku datang dengan dalam nama Tuhan. Karena dia tahu, dan dia tahu waktu kecil dia terbiasa berperangnya kecil-kecilan. Dia latihannya untuk membunuh beruang, ya, membunuh binatang-binatang dari kecil. Dia melatih dirinya berperang. Sehingga waktu dia mengalahkan Goliat, strategi yang dipakai oleh Daud itu adalah strategi yang Tuhan sudah letakkan di dalam hatinya sejak kecil. Strategi yang tidak mungkin dianggap canggih oleh kebanyakan orang normal, manusia normal, apalagi tentara. Hanya membawa 5 batu. Tapi Daud udah tahu 5 batu dengan pimpinan Tuhan luar biasa. Orang yang luar biasa ini yang akhirnya naik dari seorang gembala menjadi seorang raja. Disinilah ada tuntutan sebagai seorang raja. Waktu Daud kecil, tuntutannya, tanggung jawabnya itu menjadi teladan bagi kita semua. Sampai hari ini kita kalau ngajar sekolah minggu, pelajarannya selalu tentang Daud membunuh raksasa Goliat. Tetapi ini tidak lepas dari juga contoh sebagai teladan. Kita pun satu kali diminta untuk tuntutan kita, standar kita, tanggung jawab kita. Itu sesuai enggak dengan apa yang Tuhan berikan posisinya. Kadang-kadang kita membandingkan dengan orang lain, enak ya orang itu ya. Ini kok sukses selalu ya. Ini kok hidupnya enak. Sebetulnya seorang pemimpin itu yang kelihatannya enak, itu tidak lepas dari 3 hal ini. 3 hal ini yang membuat Daud satu hari setelah dia berhasil, dia terjatuh. 3 kata, tuntutan, tanggung jawab, dan teladan. Tuntutan di sini bukan tuntutan yang secara negatif, yang nuntut secara paksaan. Tetapi kita punya tuntutan yang tidak tertulis tapi sudah tertulis di hati. Sebagai seorang istri ada tuntutan untuk melayani suami, mengasihi, tunduk pada suami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuntutan seorang suami untuk mengasihi, melindungi dan bertanggung jawab kepada keluarganya. Mengasihi anak-anaknya ada tuntutan. Tuntutan dan tanggung jawab itu yang bisa nanti kalau dilakukan dengan baik menjadi teladan. Kalau tuntutan dan tanggung jawabnya tidak sesuai dengan kapasitas seseorang, itu menjadikan batu sandungan. Demikian juga saat itu Daud menjadi batu sandungan. Karena seandainya Daud tergoda, tetapi seandainya dia tahu tuntutan dia sebagai raja adalah untuk melayani dan melindungi. Dia melihat wanita ini punya roh Allah yang sangat mengasihi Tuhan.
harusnya punya kasih. Inilah bedanya kalau kita udah di atas, selalu ada godaan antara cinta dengan nafsu. Love or lust. Kalau dalam hal ini Daud melihat, dia bukan mencintainya, tapi nafsu. Inilah tuntutan yang dia gagal. Inilah tanggung jawab yang dia lengah untuk penuhi. Karena kasih bukan nafsu. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Daud sudah melakukan, firman Tuhan katakan, apa yang jahat di mata Tuhan. Sebetulnya zaman dahulu, kalau dia menginginkan wanita zaman dahulu, istri Salomo banyak ya. Daud pun itu sebetulnya istrinya lebih dari satu. Tetapi yang membuat kata-kata Tuhan memandang itu jahat, itu bukan maunya dia kepada wanita. Tetapi karena tahu firman Tuhan bahkan 10 Commandments, 10 hukum Allah, itu tertera jangan ingin memiliki atau jangan memiliki apa yang bukan milikmu. Dan ini wanita ini bukan miliknya, sudah punya suami. Dan runyamnya karena dia sudah terlibat dalam nafsunya, dia bisa sebagai seorang pemimpin mengatur strategi. Dan setelah dia tidur dengan Batsheba, Batsheba itu bilang, saya hamil. Lalu cepat-cepat punya strategi menghalalkan segala cara yang namanya licik. Dia suruh suaminya Uria itu pulang. Uria pertama strateginya panggil. Lagi perang disuruh pulang, terus dibilang begini, kamu istirahat, pulang rumah, istirahat, tidur. Maksudnya libur, off, gak usah perang. Firman Tuhan katakan, Uria itu gak mau. Bagaimana bisa aku pulang ke rumah? Dipaksa gak mau. Karena sahabat-sahabatku sedang berperang. Akhirnya dia kan gak boleh perang, maksudnya suruh pulang rumah. Tapi dia tidak pulang rumah. Dia tetap kumpul sama sesama teman-temannya. Yaitu cadangan tentara-tentara supaya kalau ada apa-apa dia maju lagi. Sehingga gagal rencana si Daud, pikirnya dia bisa pulang. Dan kalau dia pulang, maka mereka akan serumah, sekamar, dan mereka akan melakukan hubungan dan kehamilan itu tidak terlihat, tidak kelihatan dan tertutupi. Tetapi karena dia nggak mau pulang, nih, dia merencanakan yang lebih jahat, yaitu dia panggil pasukannya, beberapa orang diaturlah strategi nanti, taruh dia di barisan yang paling depan. Dan habis itu setelah musuh datang, kalian lari, tinggalkan dia. Dari sebuah perzinahan sampai perencanaan pembunuhan. Di Indonesia, kalau engkau membunuh dan terbukti perencanaan pembunuhan, hukumannya mati. Oleh sebab itu enggak salah. Di dalam ini kan firman ini adalah perjanjian lama. Begitu dia melakukan ini, Tuhan katakan dia begitu melakukan kekejian. Maka ada konsekuensi. Tapi setelah Nabi Nathan itu, setelah Nabi Nathan ketemu dan nyindir, itu kamu. Dengan sebuah perumpamaan dan dia lupa kalau itu adalah dia. Sikap Daud yang penuh dengan belas kasihan itu bertobat dia. Tulisan selanjutnya adalah dia benar-benar bersusah hati karena dia merasa bersalah dan dia bertobat. Oleh sebab itu seorang pemimpin harus tahu juga ada pelajaran ketiga, yaitu seorang pemimpin itu tidak lepas loh dari hukum tabur tuai. Kedudukan yang tinggi membuat dia bisa mengatur semua strategi seakan-akan tidak terjadi apa-apa.
Kedudukan yang tinggi dari Daud membuat dia bisa melakukan apa-apa tanpa ada orang yang komplain. Tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Ya, ada 3 hal yang seringnya terkenal: harta, takhta, wanita menyebabkan orang jatuh. Tapi zaman sekarang bukan saya membela wanita, pria pun itu bisa jatuh dan wanita juga bisa jatuh. Jadi saya anggap harta Daud, takhta Daud yang membuat dia punya kuasa itu tidak meluputkan dia dari hukum tabur tuai. Kita tidak berlama-lama karena kita tidak membahas secara detail firman Tuhan. Tetapi Daud menyesal, Daud bertobat. Pertobatan seseorang itu indah dan Tuhan selalu mengampuni dosa seperti apapun. Mau merah seperti kermisi, Tuhan jadikan putih seputih salju. Tuhan selalu mengampuni. Tetapi dosa selalu mempunyai konsekuensi atau akibat. Itu yang dinamai tabur tuai. Kalau kita boleh tahu, Daud melakukan perencanaan pembunuhan dan akhirnya konsekuensinya salah satunya adalah Batsheba ini hamil dan melahirkan, dan anaknya itu, jadi anak yang hasil bersama Daud itu juga mati, meninggal. Itu salah satu konsekuensinya. Jangan pikir Daud gak terpukul. Karena waktu suami dari Batsheba itu meninggal, dia hatinya keras, dia gak apa-apa. Batsheba meratapi kematian suaminya, tapi setelah ratapan itu selesai, ada waktunya masa berkabung, dia dijadikan istri. Dan waktu lahir itu anaknya meninggal. Dan firman Tuhan nanti dibaca, Daud itu gara-gara anaknya meninggal, itu depresi, stres, dan akhirnya tetap meninggal. Hari ini firman Tuhan ini bukan untuk, sekali lagi, bukan hanya untuk orang yang posisinya tinggi, yang terlihat, tapi untuk kita semua. Saya mau bacakan kalau bisa diambilkan ayatnya. Karena apa yang dilakukan Daud itu tercatat juga di dalam Galatia 5. Di mana perbuatan dari Daud itu sudah jelas perbuatan daging. Yang adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Di mana penyembahan berhalanya Daud? Di mana dia menempatkan wanita itu lebih dari Tuhan. Dia mengingininya, itu sudah jadi berhala. Nafsunya udah jadi berhala, keinginannya, kekuasaannya harus dituruti. Melakukan strategi yang tidak halal, ditambah yang lebih membahayakan, itu termasuk sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, ayat yang dicatat di Galatia 5, ayat 21 dan seterusnya. Kira-kira ada 15 poin yang perlu kita refleksikan. Oh ini toh, ini yang bisa menjadi celah bagi kita. Ini bukan dosanya orang dunia. Ini Rasul Paulus katakan, ini perbuatan daging. Ini yang bisa terjadi pada anak Tuhan. Kalau dia hidup tidak dipimpin oleh roh. 15 hal yang menjadi celah kalau kita lengah. 15 hal yang membuat kita juga bisa terjatuh. Sehingga kita menjauh dari kebenaran. 15 hal yang akhirnya kita juga mesti menuai konsekuensinya. Tetapi puji Tuhan, karena Kristus begitu mengasihi kita. Waktu kita lahir baru, kita terima roh Tuhan.
Dosa yang begitu membunuh, membinasakan itu sudah ditebus sebagai anak Tuhan. Itu sudah ditebus. Tapi kita masih perlu jangan lengah atau menjaga. Makanya kenapa kita dikasih nasihat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Apakah kita nanti hidup atau mati atau setengah mati. Tergantung dari hati. Dan kita menjaganya. Puji Tuhan. Di ayat yang begitu detail. Yang membuat kita perlu refleksi. Perlu berhati-hati. Tuhan juga mengatakan tetapi. Ya, tetapi buah roh adalah 9, betul. 1, kasih. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya percaya itulah kelengahan Daud itu membuat dia itu nggak ada damai sejahtera. Kadang orang kalau yang nggak ada damai sejahtera kita sebut zaman sekarang ini stres. Karena stres kita melakukan hal yang terpancing oleh emosi pengen ini, minta ini, keinginan daging. Apa yang engkau pengen langsung, pengen didapat. Tidak semua yang kita ingini ini berguna. Kita ini ngomong soal perzinahan ya. Ini ayat berbicara tentang bagaimana kita juga menguasai diri kita. Menguasai pikiran kita terhadap berita-berita di sosmed yang kita baca. Film-film yang kita nikmati. Makanan yang kita makan. Apapun kegiatan yang bisa membuat kita ketagihan dan tidak ada gunanya. Mungkin jelas-jelas tidak berdosa, tetapi tidak ada gunanya. Ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan saya tutup dengan satu ayat. Galatia 5 ayat 24. Ini pesan buat kita, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Dia itu memang tetap hidup di dalam daging, tetapi dia telah menyalibkan. Dia ini adalah siapapun yang menjadi milik Kristus. Berarti saudara dan saya itu telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sudah force code sebetulnya. Tuhan sudah tebus. Ada bibit manusia baru. Ada manusia baru. Tetapi manusia baru ini selalu peperangan antara pilih kedagingan atau ikut suara roh atau tuntunan. Ini yang saya pernah khotbahkan, hidup dipimpin oleh roh. Kita ini selalu di gereja mungkin kita saat ini hidup dipimpin oleh roh. Buktinya Bapak Ibu sekalian dengan penuh perhatian, sabar, murah hati memberikan kesempatan saya memberitakan firman Tuhan. Gak ada yang marah-marah, gak ada yang ribut di sini. Tetapi keluar dari gereja ini, saat kita melangkah keluar, mulai kita menghadapi orang-orang yang tidak kita sukai, menghadapi musuh, menghadapi situasi dan kondisi yang membuat kita emosi, ya, yang membuat kita siap-siap untuk meledak. Baru keluar dari gereja, kita bisa berkelahi, bertengkar, ribut. Itu yang ekstrim. Tetapi kita juga bisa di dalam sini hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Enggak sabaran gitu ya. Enggak punya belas kasihan. Enggak bisa menguasai diri. Ini berbicara kepada kita. Laki dan perempuan tidak bisa menguasai diri. Nafsu bukan hanya nafsu seksual, nafsu belanja, nafsu mengeluarkan uang, semuanya ini godaan. Tetapi jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh, ayat 26. Ya, dan ini ayat ini ada nasihat,
Saya percaya ini untuk jemaat Surabaya City Blessing. Kalau ayat 25 tadi katakan, ayo kalau kita hidup oleh roh, kita akan maunya dipimpin oleh roh. Karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Memang kita terkadang jatuh mengikuti kedagingan kita. Tidak semua kedagingan itu seperti dosa. Ya, contoh kedagingan. Kalau kita udah kenyang, tapi kita masih pengen makan lagi, itu sebetulnya kedagingan. Ya, kalau kita dilarang makan ini, saya kan nyindir diri sendiri karena udah lansia. Jadi kita kepengen makan yang kadang-kadang nggak sehat. Sudah tahu jangan, tapi kita juga tetap makan. Itu kedagingan. Mungkin tidak tertulis di Alkitab. Kalau makan, saya senang dengan istilah Pastor Hari. Makan babi, babat, apa semua yang B katanya ya. Itu tuh tidak ada larangannya. Kita bebas. Tetapi tidak semuanya itu baik. Dan karena saya mengikuti nafsu saya, maka akhirnya konsekuensinya adalah hasil cek darah nanti semuanya merah. Bisa begitu. Tetapi dengan kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, ada penguasaan diri. Biasanya orang makan berlebihan itu karena stres. Tidak ada orang makan berlebihan itu karena lapar tuh. Rasa laparnya itu karena stres. Tidak lapar pun makan. Jadi karena nggak lapar makan, lambungnya yang segini jadi segini. Ini nggak apa-apa karena ini berbicara mengenai diri saya. Saya nyindir diri saya sendiri yang perlu belajar untuk bisa menguasai diri. Tetapi jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26. Ada dua nasihat, saya percaya ini untuk kita semua. Satu, jangan kita gila hormat. Dua, jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Luar biasa ini ayat. Jadi bukan soal perzinahan, seksual yang kelihatannya dosanya besar. Karena ini sama dalam 15 ini antara hawa nafsu, percabulan, kecemaran. Di bawahnya itu sama dengan kepentingan diri sendiri. Roh pemecah, kedengkian itu kan sama. Itu yang membuat kita itu jadinya saling menantang, saling sakit hati, dengki itu nyimpan kemarahan, nggak bisa ngampuni. Jangan gila hormat. Tahu nggak kenapa orang tersinggung? Orang yang tersinggung adalah orang yang gila hormat, menurut saya. Tulisannya nggak ada di Alkitab, menurut saya. Karena apa? Kamu nggak hormatin saya loh kalau kata-katamu begitu. Saya tersinggung. Perbuatan dia ini melecehkan saya tersinggung. Itu namanya gila hormat. Karena kita pengen orang itu menghormati kita. Tetapi kalau seseorang tidak menghormati kita dan kita tersinggung, itu namanya gila hormat. Padahal segala hormat dan pujian itu harusnya untuk Tuhan. Kita nggak perlu dihormati di sini. Kalau ada yang nggak hormat sama kalian, sama Bapak Ibu sekalian, ingat pesan ini. Gak usah gila hormat. Rendah hati, terima. Sakit hati enggak? Sakit hati. Kalau kita dilecehkan, kalau kita itu diremehkan, hati itu berontak. Karena hati kita lembut. Jadi kita sakit hati. Tetapi bagaimana respon kita waktu kita sakit hati? Enggak sampai berlarut-larut, saling menantang. Saking menantang lalu jadi ribut, nyimpen kepahitan, marah, amarah, tidak bisa memberi pengampunan. Hari ini, apa yang dilakukan Daud, itu juga kita mesti waspadai. Biarlah hari ini firman Tuhan kita jadikan refleksi. Oh ya saya mau Tuhan. Paling tidak kita mau di dalam hati ini bukan selalu takut-takut kalau berbuat dosa, tapi di mana ada kasih, di situ tidak ada nafsu. Nafsu yang negatif, di mana ada sukacita dan damai sejahtera, kita tidak akan cari-cari yang tidak ada. Di mana ada kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kita akan melayani, kita akan melindungi, kita akan menguatkan satu dengan yang lain. Disinilah perannya bahwa kita dari kegagalan seseorang seperti Daud, Tuhan ampuni. Saya tutup dengan kalau Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Tapi ada konsekuensi di mana Daud itu anaknya yang dari pertama itu dengan Batsheba meninggal. Setelah dia punya anak beberapa lagi. Salah satunya adalah Salomo. Ya, tapi kita nggak berbicara. Tapi Tuhan Yesus begitu baik. Garis keturunan kelahiran karena Daud yang sudah dipilih. Daud pun masuk dalam rencana Tuhan. Daud yang sudah masuk dalam rencana Tuhan, yang diperkenan Tuhan, membuat kesalahan. Waktu dia bertobat, kesalahan itu ada konsekuensinya. Tetapi kesalahan itu tidak membatalkan rencana Tuhan atas Daud. Saya ulangi, rencana Tuhan itu begitu indah untuk Daud sehingga garis keturunan Tuhan Yesus itu lahir melalui silsilah Daud. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh Daud itu tidak membatalkan rencana Tuhan. Tetapi memang ada konsekuensi. Demikian juga kita. Kesalahan apapun, dosa apapun. Itu tidak membatalkan rencanamu. Selama kita tahu, Tuhan aku salah. Aku bangkit kembali. Aku minta ampun. Dan sambil kita minta ampun, Tuhan memberikan kasih karunia kekuatan untuk kita waktu menjalani konsekuensi itu. Juga dibarengin Tuhan loh. Juga dikuatkan oleh Tuhan. Juga didampingi oleh Tuhan. Apalagi yang bisa kita minta. Dia sungguh baik. Biarlah kita tetap tahu bahwa kasih-Nya itu luar biasa terhadap kita. Jangan terpuruk dalam kejatuhan. Tapi bangkitlah. Karena rencanamu yang indah itu tidak dibatalkan. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang untuk para musisi bangkit berdiri dan kita akan menutup. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan bahwa kami semua tidak rentan. Kami bisa tergoda, kami bisa terbujuk, kami bisa lengah. Tetapi firman-Mu lebih kuat. Tangan-Mu lebih dahsyat menjangkau setiap kami. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa. Dimanapun jemaat-Mu berada saat ini dalam perjalanan hidupnya. Kami berdoa. Kalau ada dosa yang tersembunyi ya Tuhan. Seandainya ada dosa yang tersembunyi. Biarlah Tuhan. Roh Kudus-Mu yang berkata dengan lembut, bukan untuk mendakwa, tetapi untuk supaya kita mempunyai kekuatan untuk bertobat. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap hati yang telah datang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah 3 hal yang dialami Daud ini juga kami waspadai. Sesungguhnya kasih-Mu begitu besar. Rancangan-Mu indah bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan. Kalau hari ini ada yang kami yang terjatuh dalam perangkap apapun, godaan apapun atau jebakan apapun Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu. Kekuatan-Mu luar biasa yang bisa menguatkan kami untuk bangkit. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Setia menolongku.
Sehingga ada hal-hal yang membuat engkau marah di dalam apapun itu. Belum tentu dosa seperti itu. Tetapi apakah itu iri hati, bahkan kepentingan diri sendiri, keegoisanmu bisa menjadi penghalang untuk Tuhan memberkati. Bahkan hawa nafsumu terhadap hal-hal yang seharusnya tidak engkau lepaskan begitu aja. Bahkan kecemaran, percekcokan, perselisihan yang menjadi permusuhan yang membuat engkau tidak berkata-kata dengan sesamamu. Itu menjadi penghalangmu. Katakan, taruhlah tangan di hati, katakan Tuhan, Engkau yang memulihkan aku. Seperti Daud yang katakan Tuhan ampuni aku. Engkau juga bisa berkata Tuhan, mungkin ada dosa yang tersembunyi yang aku gak tahu. Tapi satu hal aku tahu, selidiki hatiku. Maka Roh Kudus yang manis, yang kuat, yang menjamah, yang tidak mendakwa, tetapi memberi hati yang lembut untuk bertobat. Itu ada dan dia akan memulihkan hatimu. Percayalah, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni. Tidak ada perbuatan apapun, kesalahan, kegagalan apapun yang membuat dia menjauh darimu. Karena sesungguhnya dia dekat, sangat dekat. Dan bahkan saat engkau jatuh tangannya tetap memegangmu. Katakan Tuhan, inilah aku. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, karena sesungguhnya Engkau tetap menyertai kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Tangan-Mu menyertai kami, menuntun hidup kami selanjutnya. Bahkan hari ini kalau saat kami sebentar lagi mau memberikan persembahan ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu, karena Engkau begitu baik. Pakailah persembahan ini, terimalah untuk pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.